Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Anies Baswedan belak-belakan soal ngutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga sudah menang, urusan selesai. Anies Baswedan akhirnya angkat bicara menanggapi soal dirinya diisukan belum membayar utang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 ya, yang kemarin. Anies menyatakan bahwa permasalahan utang piutang itu selesai pasca dirinya berhasil menang di Pilkada DKI tersebut. Anies awalnya menceritakan pada masa kampanye, ketika dirinya ikut dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, banyak pihak yang memberikan sumbangan. Sampai akhirnya datanglah dukungan yang ingin dicatat sebagai pinjaman. Kemudian ini ada pinjaman, kata dia. Sebetulnya bukan pinjaman, dukungan. Yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang, kata Anies dalam channel YouTube Mary Riana ya. Nah ini berarti diakui memang ada ya. Kemudian ia menyampaikan bahwa adanya dukungan itu untuk sebuah kampanye untuk perubahan dan perbaikan. Menurutnya jika Pilkada DKI Jakarta kala itu dirinya bersama Sandiaga Uno berhasil memenangkan, maka pinjaman tersebut dianggap lunas dan selesai ya. Namun jika pasangan Anies Sandiaga waktu itu kalah, maka pinjaman tersebut harus dibayarkan atau dilunasi ya. Lalu Anies menyampaikan, jika pinjaman tersebut Sandiaga berlaku sebagai penjamin saja, bukan orang memiliki uang. Jadi agak berbeda dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang lain ya, dari selain Anies yang mengatakan ya. Jadi itu kan dukungan tuh. Siapa penjaminnya? Penjaminnya Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya yang menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang. Saya yang tanda tangan, katanya Pak Anies Baswedan ya. Ini sempat geger beberapa waktu yang lalu ya para pemirsa, tapi ya ini sudah dijelaskan oleh beliau ya. Di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi yang tanda tangan saya. Apabila kami menang pilkada maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu. Artinya selesailah kira-kira, katanya. Adapun Anies menyampaikan adanya pinjaman tersebut merupakan cara-cara yang harus diterapkan. Menurutnya, karena adanya pinjaman tersebut dengan metode pelunasan, jika menang dianggap selesai, hal itu dianggap efektif. Ya. Itu mindset baru, cuma kan ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan, ada dokumennya. Jadi kalau suatu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh saja, wong tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi Pak Anies menganggapnya ini hal yang biasa, ya. Jadi ini jelas ya, agak berbeda ya, yang kemudian di berita lain kita lihat ya bahwa Pak Sandiaga mengatakan merelakan utang itu tidak usah diungkit kembali. Tapi kata Pak Anies, ya itu bukan uangnya Pak Sandiaga, tetapi hanya penjamin saja. Ya kemudian menang maka dianggap selesai urusan utang piutang itu, dan itu dianggap sebagai bentuk dukungan. Tapi kalau kalah itu sebagai utang. Ya, ini memang ya, agak memanas masalah ini karena ini terjadi ya masa-masa sekarang, tentu saja mau pemilih pilpres ya, Pak Anies Baswedan itu dianggap sebagai calon presiden ya, ditetapkan calon presiden dari partai koalisi perubahan itu ya, dari Nasdem, PKS dan Demokrat ya, seperti itu. Meskipun belum tahu siapa nih yang menjadi wakil presidennya. Nah, ya, untuk diketahui koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden kembali diguncang dengan isu tak sedap. Ya, ini yang berita-berita sebelumnya ya. Anies Baswedan diisukan belum membayar utang sebesar 50 miliar rupiah ke ex wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ya. Nah, ini yang menjadi ada juga katanya perjanjian tidak akan maju sebagai capres ya, tapi ya ini mungkin beda tahun ya. Jadi ini 2017, tapi apakah masih relevan sampai sekarang atau tidak? Ini yang perlu ya, namanya masih berkaitan dengan politik, tentu saja bisa digoreng sana. Tapi kita tidak usah untuk terlalu masuk ke dalam. Kita lihat saja apa saja kartu-kartu as yang akan dibuka oleh para politisi ini. Kita nikmati saja. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi kita sebagai rakyat ya melihat dari jauh lah.
Melihat dari jauh bagaimana sebenarnya kartu-kartu ini akan dimainkan oleh para politisi ya. Canggih-canggih juga mainnya ya. Oke para pemirsa, jadi ya itu ya, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa yaitu sudah selesai, tidak ada masalah lagi karena ketika Pilkada DKI Jakarta itu sudah menang, maka pinjaman ya, yang kalau itu kalah disebut pinjaman, maka itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah menang, berarti sebagai bentuk dukungan ya. Kalau menurut Anda, kira-kira Anda masih tetap memilih Anies Baswedan sebagai pilihan Anda atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.